Halo, perkenalkan nama saya Rezaldi Puspadillah dari angkatan 2022 jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang. Jadi teman-teman, di sini saya ingin sharing aja. Jadi ini kita sifatnya ada vlog. Kita di sini saya ingin sharing kepada teman-teman tentang mata kuliah Filsafat Pendidikan Pancasila yang kami semua satu angkatan tempuh di semester 6 ini dalam konteks pembelajarannya, terutama penerapannya di bidang pendidikan luar sekolah atau pendidikan masyarakat atau mungkin pemberdayaan masyarakat di sekitar kita. Jadi dari apa yang saya pelajari tentang pentingnya filsafat pendidikan Pancasila, tentang maksud, definisi, tujuan, dan fungsinya itu benar-benar menjadi salah satu hal baru dan ilmu baru tentang mengapa pedoman di negara kita itu menganutnya ke Pancasila. Kenapa tidak bersifat liberalisme atau mungkin komunisme? Kenapa harus Pancasila yang diambil? Nah, ternyata itu dijelaskan dalam filsafat pendidikan Pancasila bahwa Pancasila menjadi landasan dasar negara kita karena salah satunya adalah masyarakat kita yang beragam jenisnya, etnis, suku, budaya, bahkan pulau-pulau di kita juga cukup banyak, sehingga Pancasila ini menjadi pedoman akar yang kuat diambil dari sifat masyarakat Indonesia, sehingga ini dirasa lebih cocok ketimbang penerapan liberalisme, kebebasan. Nanti sifat gotong royongnya tidak ada karena memang semuanya merasa kebebasan. Atau misalkan kita mengambil ngadut sistem komunisme, nanti ya hierarkinya cukup terasa ya, penekanan, sehingga Pancasila memang sangat cocok sekali. Tapi memang dalam penerapan filsafat pendidikan Pancasila ini, terutama dalam sektor pendidikan juga masih kurang, entah dari pemangku kebijakan, entah dari masyarakat yang memang selaku sektor terkecil yang menyelenggarakan filsafat pendidikan Pancasila juga masih kurang pemahaman dalam penerapannya ya. Contoh hal kecilnya, sebetulnya dalam lingkup sekolah, kalau misalkan teman-teman tahu, waktu sekolah itu kita diajarkan dalam Pancasila ya, diajarkan sebetulnya untuk saling menghargai, bagaimana penerapan sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Walaupun kita berbeda-beda tetapi tetap satu jua, itu seharusnya bisa kita terapkan. Perbedaan pendapat, perbedaan argumentasi itu seharusnya tidak menjadi penghalang ya untuk kita tetap bisa maju bersama, untuk kita saling mengerti. Tetapi pada kenyataannya terkadang kita berbeda dengan orang lain, kita masih merasa kesal karena misalnya orang lain ternyata berbeda pandangan dengan kita, atau dari warna kulit, itu juga masih belum bisa toleransi dan belum bisa menerima satu sama lain dengan terbuka ya, sehingga masih banyak praktek-praktek intimidasi, rasisme, diskriminasi itu masih terjadi, terutama pada sektor pendidikan. Apalagi kalau misalnya anak-anak kan selalu dibalut dengan ucapan itu kan bercanda, namanya juga anak-anak. Padahal kita bisa menerapkan dalam posisi yang paling kecil dari waktu dini, menerapkan kepada anak-anak kita yang nanti akan meneruskan perjuangan-perjuangan pendahulunya, bahwa menghargai, bertoleransi, saling merangkul perbedaan itu adalah sifat dari Pancasila. Kita tidak membeda-bedakan, semua tetap satu. Lalu selanjutnya adalah, dalam praktek filsafat pendidikan Pancasila penerapannya di sekolah, yang tadi yang pertama ya, saling menghargai, adanya pendapat-pendapat, perbedaan-perbedaan yang ada antara perbedaan ras, suku, budaya, warna kulit, dan sebagainya. Lalu selanjutnya adalah tentang penerapan Pancasila sebagai penguatan, contoh seperti gotong royong, piket kelas bareng-bareng, membersihkan halaman sekolah. Itu menjadi salah satu bentuk implementasi makna yang ada di sekitar kita, gotong royong, di dalam dunia pendidikan, terutama pada sektor filsafat pendidikan Pancasila. Nah, saya punya satu cerita menarik tentang filsafat pendidikan Pancasila, di mana ini saya berusaha dapatkan ketika saya kuliah, dan ini baru saya sadari kalau ternyata menjadi seseorang yang menerima itu nggak seburuk itu kok.
Jadi dari dulu itu saya berpendapat bahwa ketika saya memiliki argumen, hal yang paling penting adalah bagaimana kita mempertahankan argumen kita untuk tetap menang. Jadi entah argumen kita salah atau enggak, yang penting kita tetap teguh dengan pendirian kita bahwa ini yang kita yakini. Tapi ketika saya kuliah, diskusi dengan beberapa orang, mendapatkan pandangan baru, dan situ saya baru sadar bahwa ternyata menerima bahwa kita salah itu nggak apa-apa loh. Menerima bahwa apa yang kita yakini keliru, bahwa yang mereka sampaikan itu lebih benar dan lebih kompleks, itu juga gak apa-apa kok. Jadi itu saya menyadari bahwa gimana ya caranya agar saya bisa untuk menerapkan Pancasila benar-benar seperti Pancasila, seperti hakikatnya Pancasila itu apa. Dimana ketika berbeda pandangan, ketika berbeda argumentasi, itu saya tidak marah, saya menghargai, karena ada yang keberagaman. Pasti teman-teman kuliah saya pun sudah terbentuk sifatnya, wataknya, perilaku, karena berdasarkan pengalaman yang mereka dapatkan di mana, di rumahnya masing-masing, pengalaman mereka dapatkan di sekolahnya masing-masing, karena bisa jadi mereka terbentuk oleh adat istiadat budaya di tempat lingkungan, pengalaman ketika mereka bertumbuh sampai dengan kuliah dan kita bertemu di Universitas Negeri Malang. Sehingga saya berusaha sekali untuk tidak marah, berusaha sekali untuk oh iya nggak apa-apa, bahwa ya semua benar. Kayak 6 ditambah 3 9, 5 ditambah 4 pun 9. Mungkin makna yang kita lihat aja yang beda. Nah itu yang benar-benar saya berusaha untuk dapatkan insight-nya, bahwa nggak apa-apa kok kalau misalkan ternyata berbeda pandangan itu hal-hal yang oke-oke aja. Jadi itu benar-benar pengalaman yang menurut saya menarik, karena banyak sekali yang saya temukan ketika saya berkuliah, bahkan di luar daripada perkuliahan, di mana ketika dalam forum kita yang menjunjung makna musyawarah mufakat, tetapi ketika ada perbedaan kita masih sering emosi, kita masih sering marah. Ketika kita di dalam forum menyampaikan argumentasi seperti A dan ada yang membantah bahwa A, B, C, D, F, G, dan ternyata lebih banyak yang mendukung si B, kita malah merasa kesal, kita merasa geram, dan bahkan mungkin bisa kita merasa benci kepada orang tersebut. Nah itu yang ingin saya ubah dari diri saya sendiri dalam penerapan filsafat pendidikan Pancasila, dimana nanti ketika saya memang sudah bisa berusaha untuk mengontrol itu semua, ingin rasanya untuk bisa berbagi tips and trik, berbagi pengalaman, berbagi cerita kepada halayak umum, terutama pada teman-teman saya, supaya kita sama-sama bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai satu sama lain, karena Indonesia beragam adat, budaya, istiadat, suku juga beragam, sehingga keberagaman itu menjadikan kita satu. Seperti sebuah pepatah yang mengatakan